Halo Halo semuanya. Kak. Lu apa gua? Lu udah. Gua. Lu aja dah. Ngalah gua. Oke. Halo guys, gua nih. Ya kan gua Oke, gitu juga. siap. Udahlah. Halo guys, apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini gua sama Wasa pengen update daily driver yang sekarang lagi kita pakai. Sebelumnya kan kita udah pernah bikin ya. Udah, yang Tapi di akhir tahun kemarin. tapi itu kan. handphone. Ya, handphone tok. Ah. Handphone aja. Nah, kalau sekarang kita mau update daily driver gadget-gadget yang kita pakai sehari-hari. Gadget-gadget ya. Jadi totalnya tuh kalau nggak salah hitung Ada berapa? ada 5. Ada 5. Jadi Berarti apaan aja? totalnya 10 ya yang lu pakai sama gua pakai. Ya, apaan aja kategorinya pokoknya gadget ya, gadget gitu. Bukan handphone doang. Ya, ikutin aja videonya sampai kelar. Gitu, guys. Oke, sekarang kita mulai aja langsung dari handphone dulu kali ya. Oke, karena itu sehari-hari kita pakai banget lah, yang kita paling pegang. yang paling sering kita pakai. Nah, tapi ntar lo, gue mau ngingetin satu hal sama teman-teman. Ini kan handphone itu termasuk barang elektronik. Mau ngingetin juga ke teman-teman kalau pengen belanja elektronik itu di Shopee aja karena bisa dapat cashback sampai 50%. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau bahas handphone harusnya kalau teman-teman subscriber lama tahu ya kalau kita berdua tuh pakai 2 device, satu iOS, satu lagi Android. Nah, cuma bedanya adalah di Androidnya. Kalau di iPhone ya sama-sama. Sama 11 Pro. 11 Pro, cuma dia si Romi pakai yang Max. Kebutuhan review ya kalau iPhone tuh. Tapi kalau Android jadinya setelah kita review ya kita pakai buat sehari-hari yang kita pilih. Ya, betul. Gitu. Gua pakainya Samsung Galaxy Note 10 tapi ini bukan yang versi Indonesia. Jadi sorry ini Rom. Anti mainstream ya? Yoi, warna putih pula kan. Snapdragon 855. Sedangkan kalau Romi sendiri dia pakainya Ya, gua sebelumnya, jadi tahun lalu itu gua sebenarnya pakai Pixel 4 buat Android. Cuma sekarang akhirnya gua mutusin pakai Mate 30 Pro karena ada update dan itu meningkatkan performa setelah gue coba. Akhirnya gue mutusin pakai Mate 30 Pro ini. Nah, cuman masalahnya adalah apa? di antara Mate 30 Pro sama Note 10? Note 10 ini mana yang lebih oke menurut lo? Gue sih ini kelebihan ada ya kekurangan juga ada jujur-jujuran, cuma dengan kekurangan yang menurut gue masih bisa ditolerir ya ini gue pakai akhirnya buat jadi Coba driver. lu dulu deh. Gitu ya. Oke, kalau misalkan kelebihan udah pasti kita kalau ngomongin fisik ya ini nggak ada di handphone lain S Pen-nya. setuju. Buat gue pribadi ini kepake banget. Terus yang kedua layarnya guys, jadi muna sih kalau misalkan nggak bilang layarnya ini bagus banget. Bezelnya juga tipis banget gitu kan. Boleh lah. Gitu ya. Terus yang terakhir speakernya dual. Udah kalau ngomongin jack audio nggak ada sebagai minus udah susah sih. Emang udah banyak banget handphone sekarang nggak pakai jack audio. Ya memang mayoritas handphone terutama flagship ya sekarang itu udah nggak ada jack audio. Tapi kalau menurut gua si Note 10 ini juga sebenarnya bukan ya bagus, cuma mungkin belum bisa dibilang sebagai handphone yang perfect. Kalau menurut gua karena gua kan sebelumnya juga pernah pakai mungkin sekitar 2 bulan ya gua pakai. Memang enak gitu, tapi ya namanya apapun handphone itu sampai sekarang memang nggak ada yang perfect dan menurut gua kekurangan dari si Note 10 ini yang versi biasa ya. Versi yang biasa. Sebenarnya menurut gua kameranya sih itu masih belum sebagus flagship yang lain yang memang kita tahu kameranya itu menonjol banget kayak Pixel lah, kayak iPhone 11 Pro lah kayak gitu. Kalau ngomongin kualitas iya, tapi kan kalau ngomongin standar flagship ya dia udah masuk. Standarnya doang. Standar flagship memang hasilnya udah bagus, tapi ketika kita kayak gua nih misalkan gua udah nyoba handphone lain yang memang bagus dan gua terpaksa harus bandingin, oh ternyata hasilnya memang masih belum sebagus yang lain. Yang lain. Betul. Terus sama satu lagi yang gua rasain paling baterai sih. Oh iya. Ya baterai. Karena kan ini handphone kan compact kecil, gitu. Jadi ada tipis pengorbanan gitu. di kapasitas baterai. Betul. Dan SOT berapa rata-rata? SOT tuh gue paling 3 jam. Karena kan Sadis. ngecas tuh kadang bisa sehari tuh bisa nyampe 2 kali. Cuma itu juga akhirnya sama gue maklumin karena kan ini ngecasnya juga cepet. Ya udahlah, ngecas aja terus pakai lagi ngecas pakai lagi. No big deal lah ya. No big deal banget. Yang penting emang dipakainya enak gitu sih Rom. Nah, sekarang giliran gua. Nah, alasan gua pakai Mate 30 Pro ini jadi yang pertama teman-teman pasti udah tahu lah handphone ini punya baterai yang gede, cukup awet. SOT-nya gue bisa dapat average itu 6 sampai 7 jam. Buset, beda jauh banget. Jadi 2 kali lipat. Dan ditambah lagi ngecasnya.
ngecasnya. Super charge deh. Super charge-nya ini cepet banget, jadi baterainya awet dan ngecasnya itu cepet banget. Gue nggak pernah sama sekali ketakutan baterainya habis. Terus yang kedua, kameranya. Sebelumnya itu gue ngerasain kamera Matter T Pro cukup kewalahan ya kalau motret, terutama objek orang itu jadi kayak cat air, banyak noise reduction-nya, terus ada sharpening dan lain-lain, jadi hasilnya kurang oke. Dan ternyata setelah latest update itu yang terakhir gue lupa ya, mungkin sekitar 600 mega, itu mungkin baru 2 minggu yang lalu. Dan setelah gue coba, ternyata improvementnya lumayan terasa, terutama buat motret muka orang, ngomongin detail ya. Jadi gue coba di mode aperture yang sebelumnya itu nggak pernah gue pakai sama sekali karena noise-nya lumayan, apalagi kalau dipakai yang agak cahayanya kurang. Nah di sini itu benar-benar udah jauh lebih bersih, lebih clear gambarnya, dan motret orang itu dapat lah detailnya, walaupun memang belum sedetail pixel, tapi improvementnya itu udah berasa banget, bisa lah diambil. Buat dipasang atau ditaruh medsos udah lah ya, bagus banget ya. Udah oke, improvementnya berasa banget. Dan yang terakhir adalah kalau dari gua sama kayak lu, layar. Itu karena gini, gua ngerasain ada beberapa handphone yang layar lengkung, tapi ini menurut gue yang lengkungan ini salah satu yang paling ekstrim. Dan enaknya itu nggak gampang kepencet gitu. Jadi kalau misalkan gue lagi main CR, biasanya nih kan suka kepencet-pencet sampingnya nih. Clash Royale ya. Kalau main kalau main Clash Royale samping-sampingnya. Tapi di sini itu minim banget, jarang banget gue sampai pencet nggak sengaja. Oke, itu kelebihan dari lu nya ya. Cuma kalau gua ini jujur ya teman-teman, kayak yang tadi gue bilang, kita kan semuanya handphone nih kalau Android ya kita cobain masing-masing, terus akhirnya milih mana yang buat dipakai, buat cocok buat diri kita sendiri. Nah ini tuh gue pakai paling tuh 3 hari doang, habis itu gue nggak tahan lagi. Karena yang pertama teman-teman juga pasti tahu soal GMS atau soal Google Service-nya. Menurut gua ini gua membayangkan gue beneran beli gitu, ucuk-ucuk datang ke Huawei. Gue beli, gue bayar, gue buka boxnya, gue lihat handphonenya, gue masukin SIM card, itu nggak bisa langsung dipakai. Mesti nyari wifi dulu, install dulu, dihack dulu lah ibaratnya biar bisa install kayak Google Maps, YouTube, Google Chrome dan yang lain-lainnya. Pokoknya Google Service. Itu buat gue itu ngerepotin kenanya. Mau beli handphone belasan juta kok ngerepotin gitu loh. Terus yang kedua ini soal layar. Kalau kata lo itu kelebihan, ya secara fisik kasat mata gue ngelihatnya emang itu ekstrim banget juga lengkungannya, warnanya juga bagus, AMOLED juga kan. Cuma lengkungan itu malah bikin gue riskan, gue takut gitu loh. Gue emang gak ada niat buat ngejatuhin handphone gitu loh. Dan lo tahu sendiri gue lebih concern kalau takut ini kecelakaan jatuh nih. Iya gitu. Terus ngelihat casing official kayak yang lo pakai ini tipis juga banget ini. Selain tipis, ini bagian pinggirnya semua tuh nggak di cover guys. Jadi ya amit-amit jatuh, ya lo tahu sendiri gue kan tim casing lah ya. Concern banget gue sama casing. Pernah punya pengalaman pahit ya dengan layar ya. Sorry nih agak membuka luka lama nih. Iya kejatuhan tripod ya. Itu nggak ada casing, emang bagian layar mah susah namanya kecelakaan. Terus ya paling nggak ada lagi gitu. Karena kan dua itu aja. GMS sama GMS layar sama yang riskan kalau jatuh ya. Soal speaker nggak masalah, jack audio juga sama-sama nggak ada, handling juga sebenarnya enak. Terus soal baterai nggak bisa dipungkirin, itu udah gua ngeiyain. Terus kalau soal kamera juga gua nggak bisa ngebantah sih, emang bagus juga. Gitu sih konversi. Berarti lo setuju dong handphone gua lebih bagus dari handphone lo? Ya kagak lah, tetap handphone gua paling bagus lah. Tadi kan bilang bagus. Ya kan kelebihan dari lu 3, kekurangan dari gua 2. Sama dong, lu juga tadi gini aja. Biar kita tahu mana handphone. Sebenarnya gini, handphonenya sama-sama bagus. Cuma mungkin bisa dibilang mana yang lebih favorit ya. Mana yang lebih worth it juga kan suka tuh ditanyain, "Bang, ini worth it nggak?" Itu sebenarnya bisa jawab diri kalian sendiri, guys. Nah, gimana kalau saat ini di video kali ini biar lebih gampang mutusinnya kita panggil siapa? Panggil bantuan. Sebenarnya gua udah nyiapin ada 3 dewan jurik nih di sini. Oke. Yang akan membantu kita dalam memilih. Teman-teman kita juga. Teman-teman kita lagi. Oke. Kalau manggil orang lain kan ada biaya lagi. Iya, duit lagi ntar. Oke, sekarang kita panggil orangnya. Silakan masuk, yuk. Masuk. Oke, sekarang kita tanya apa pilihan dewan jurik. Silakan. Ah, bener kan? Yes, handphone gua lebih favorit. Anjay, oke, salah gua. Langsung selanjutnya. Selanjutnya ini aja, ada di tangan kiri kita. Oke, gadget selanjutnya ya, adalah smartwatch. Oke, ini gua pakai Apple Watch Gen 5
yang terbaru ya, pokoknya intinya generasi yang kelima. Nah, kenapa gua pakai Apple Watch ini? Sebelumnya itu gua pakai Pebble udah lama, dan ini adalah Apple Watch pertama yang bener-bener gua punya dan pakai lama. Yang gua suka dari Apple Watch 5 ini yang pertama adalah ini untuk pertama kalinya bisa always on. Yang kedua, layarnya gila sih, ini keren banget asli. Gua udah bandingin ke beberapa smartwatch lain dan ngelihat layar Apple Watch ini tuh lengkungannya enak banget dilihat, kualitas layarnya enak banget dilihat, mau di dalam mau di luar tuh sama-sama jelas. Dan yang ketiga menurut gua adalah desain sih gitu, karena ini desainnya agak beda sendiri, nggak kotak-kotak banget, dan enaknya strapnya, pilihan talinya ini banyak banget. Kita bisa pakai dari merek yang paling branded ataupun merek yang murah yang cuma 100.000, 200.000, itu banyak pilihannya. Itu sih alasan. Itu ya alasan lu ya. Ini sebenarnya kalau sanggahan ya kenanya. Sanggahan dari gua itu pure subjektif banget sih. Karena kan kalau ngomongin jam tangan sebenarnya selera ya. Selera fisiknya dulu. Kalau fungsinya ya udah pasti karena ini Apple Watch dia lebih compatible sama iOS ya, iPhone lo. Nah kalau ngomongin desain, jujur kalau buat gue pribadi adalah jam itu harusnya bulat. Kalau kotak gue ngeliatnya kayak mainan. Kayak mainan gitu loh. Terus yang selanjutnya adalah soal strapnya. Kalau kata lo ini banyak yang ngejual, sebenarnya kalau buat gue pribadi gue ngeliatnya enggak, karena dia bukan tali jam yang konvensional atau universal maksudnya. Iya. Jadi nggak semua tali jam yang biasa di jam tangan kayak jam tangan Guess, jam tangan mana gitu lah ya, pokoknya itu bisa ditaruh sini karena ya bakalnya tuh khusus, beda sendiri. Nah terus yang gua tahu juga Apple Watch itu baterainya sehari, ya nggak sih? Iya sih. Sehari atau sehari setengah lah. Pokoknya kalau lo malam nggak ngecas, udah besoknya tuh nggak survive sampai siang. Bisa sampai malam memang. Iya kan? Gitu sih ya paling. Kalau dari gua minusnya. Cukup masuk akal. Kalau sendiri gimana? Nah, kalau gue sendiri kenapa milihnya ini adalah Samsung Galaxy Watch Active 2. Dan ini karena biasanya kalau teman-teman tahu kan gue pakainya Fossil tuh Android Wear. Mulai nggak tahan sama baterainya juga. Sama lah ya, sehari gitu. Terus sekarang gue lagi nyobain, kebetulan Samsung juga dapatnya, dan ini juga lagi gue pakainya Samsung. Ya udah, fungsinya semuanya nyambung, nyatu semua di berarti sama lah, ini kan gue pairing ke iOS, iPhone. Berarti emang lebih ini. Ekosistemnya lebih lebih optimal. Terus yang kedua baterainya nih awet, bisa sampai 3 harian. Itu terus ini bentuknya bulat ya, kayak jam tangan, bener-bener jam tangan gitu, bukan mainan sih, bukan mainan. Mainan. Sama mahal nih. sama ini talinya universal men. Tuh. Bisa langsung lepas, bisa langsung ganti aja. Kalau misalkan teman-teman nggak suka nih yang karet, diganti yang kulit bisa. Istilahnya bakal atau mountingnya ya. Iya, ini bisa diganti-ganti universal. Gitu sih. Gimana sanggahan dari lo? Kenapa lo nggak mau pakai Galaxy Watch? Iya. Gue juga sebenarnya sempat pakai nih kan waktu itu gue review gitu. Sebenarnya ini enak juga sih. Gue suka karena bisa buat nonton YouTube malah ya gitu lah ya. Bisa. Gitu, walaupun memang itu gimmick. Nggak pernah gue pakai juga sih. Gimmick kayaknya cuma sekali doang pakai, habis itu ya masih ya nonton di sini. Nah cuman menurut gue yang jadi kekurangannya sebenarnya, kalau ini balik lagi subjektif ya gitu. Kalau dari gue, yang pertama adalah gue ngelihat desainnya itu kurang mewah. Sebenarnya bukan nggak bagus, desainnya bagus, oke solid, cuma kurang mewah, itu aja sih intinya. Karena gue ngelihatnya dengan diameter yang gede dan bentuk bulat, yang kurang itu kayak layarnya itu kurang melengkung gitu. Jadi ya misalnya kayak lebih condong ke datar, walaupun sebenarnya melengkung, cuman kurang ekstrim lengkungannya. Terus juga lumayan cukup tebal sih. Gitu. Nah kalau misalkan seandainya gue lihat dari samping kayak gini, belum lagi ditambahkan ada heart rate sensornya nih di bawah nih. Nah ini kelihatannya tuh tebal gitu. Jadi agak kurang asik aja dilihatnya gitu. Sebenarnya itu doang sih yang menurut gue jadi concern ya buat gua pribadi secara subjektif. Tapi selebihnya sih oke. Kalau kayak gitu. Nah cuma sama kayak tadi handphone. Nah biar lebih asik, kita nentuin siapa yang lebih favorit. Jadi kita tanya juri-juri lagi biasa kita ya. akan tanya 3 dewan jurik dan ini dia. Aku jurik sih dari tadi. Jurik mas setan coy. Ya apa? Ya biar unik. Kita akan tanya
pendapat dari 3 dewan jurik berikut ini. Silakan. Ah. Kali ini berpihak di gua, Rom. Ya. Nggak bisa dipercaya kayak dewan jurik pada nggak ngerti desain dan gengsi kayaknya ya. Iya lagi gengsi. Lu tuh beli jam kotak mainan kemahalan itu. Nih besok-besok gue beli yang Mi Watch juga disangkanya Apple Watch. Kemahalan. Aduh, sedih. Oke, lanjutlah kita ke gadget yang berikutnya. Oke, Apa gadget selanjutnya yang masih kita suka pakai di badan ya. TWS deh, TWS. nih? Oke, TWS. Di badan. Kita Di ambil kuping dulu. juga badan kan? Kuping ya, anggota Yoi. tubuh. Nah, lagi nih. Gua ini beneran gue pakai sehari-hari guys. Ini Aduh. gue tuh Samsung Galaxy Buds. Ini gue bukan endorse Samsung ya, Nggak, kebetulan. gue juga bingung ini kenapa gue juga pakainya Apple. Beli semua. Ini juga beli sendiri Aduh, semua. iya. Itu. Nah, apalagi handphone. Ini kan handphone bukan Sein ya, bukan Samsung Indonesia. Ini beli sendiri. Ini ya dikirimin sih yang ini. Dan akhirnya lo pakai. Akhirnya gue pakai. Kalau yang ini juga ini beli sendiri. Oke. Oke, dari gue dulu sekarang ya. Hmm. Gua kenapa pakai Buds? Satu, Ini tahu lo bentar, ini udah berapa lama lo pakai? waduh ini dari pertama kali launching pak. Lihatnya warnanya udah buluk ya udah kayak butak gini. banget sih. Iya. Dari pertama kali launching dan ini gua lebih memilih Galaxy Buds. Faktor yang pertama adalah dia ngefit di kupingnya lebih enak buat kuping gua. Gitu. Ini jangan dicontoh ya. Gue tuh seringan pakai TWS Galaxy Buds ini biasanya dipakai pada saat gue naik motor. Makanya gue bilang jangan ditiru. Karena kebiasaan aja sih biar nggak ngantuk di jalan. Jadi pada saat Kan lo kita suka tidur di motor kan? ya hampir-hampir. Kalau nggak ada yang berisik-berisik di kuping, cuma denger jalanan doang, gue jadi ngantuk, kena angin gitu ya. Oke. Ini gue lepas pasang helm, pakai buds ini enak gitu. Maksudnya nggak tiba-tiba kuping gue sakit atau budsnya nyangkut, akhirnya jatuh itu enggak. Fitnya enak. Terus kedua ini lebih ngebas. Gue juga nyobain yang punya lo AirPods Pro itu kan dia lebih ke detail soalnya. Nah ini ntar aja. Ini lebih ke bass, gue ngerasain bass head itu ya maksudnya karakter kuping gue kenanya bass head. Jadi ini lebih ke gue banget. Sesuai Terus- juga dengan ini kali karakter, bukan musik-musik yang lo dengerin ya? Ya bisa jadi ya, musik metal, musik rock gitu, R&B gue kena juga. Nah terus yang terakhir adalah ngecasnya pakai Type C. Nah kalau menurut gua sebenarnya gua cukup setuju dengan yang lo bilang, tapi ada satu concern gua yang balik lagi ini subjektif. Gua kurang suka sama bentuknya itu terlalu kecil dan juga gendut. Jadi Oh, kalau gua pakai misalkan buat lari atau buat misalkan mau nge-gym lah atau mau ngapain beraktivitas olahraga, feeling gue tuh kayak takut copot aja gitu karena nggak berasa gitu, takut misalkan tahu-tahu lah lepas nih, nggak ada nih. Kalau AirPods kan ada tangkainya gitu. Nah ini ya dari bentuknya aja sih. Sebenarnya kalau dari suara ya kuping gua oke aja lah, fine aja lah. ini juga sih iya kalau misalkan lepas satu nggak mati musiknya, nggak ada tanda-tandanya. Ya. Berarti tetap nyala ya. Tetap nyala. Oke. Ya wis. Nah sekarang giliran gua. Kalau gua milih AirPods Pro ini, yang pertama yang gua suka karena detail suaranya. Jadi ya mungkin teman-teman udah lihat review di beberapa reviewer lain. Ini kebetulan kita nggak review ya, yang ini karena kita belinya mau belakangan. Nah kalau teman-teman lihat reviewer lain dalam maupun luar negeri, banyak yang bilang ini suaranya itu detail gitu. Jadi all around lah buat musik apapun, mau denger genre apapun itu semuanya enak, nyaman aja gitu. Dan yang kedua lawannya dari ini, desainnya ini ramping dan masih ada tangkai. Nah ini tangkainya pas. Kalau yang dulu kan panjang tuh. Panjang banget. Panjang kan aneh kayak gantung ya, kayak kayak headset iPhone standar cuma digunting aja. ya gitu. kayak digunting sama orang iseng lah. Kok tinggal segini gitu kan. Nah ini ukurannya lebih rasional, lebih masuk akal gitu. Jadi intinya lebih secure aja sih gitu, lebih ngerasa oh gue pakai ini gitu. Jadi ya dua aja sih alasannya, karena suaranya oke dan bentuknya, desainnya. Ya kalau mau ditambah satu lagi ya, apalagi kalau bukan gengsi. Apple mah gengsi mulu, Ya gitu lah. gitu lah ya. Iyalah. Aduh, justru kalau gua nggak sukanya karena tangkainya sih, annoying kalau kata gua. Cuma emang bener kalau lagi jalan di mall gitu ya, ngeliat orang-orang yang ada tangkainya, wah ini pasti iPhone nih, dia pakainya iPhone gitu. Maksudnya handphonenya gitu, karena dia pakainya AirPods. Ya gitu biasanya kan kalau orang pakai iOS, ya dia pakai perangkat iOS yang lain gitu. Terus kedua ya itu suaranya detail sih, dan ya emang detail.
lebih cocok juga kalau lu suka musik-musik yang emang membutuhkan detail banget. Lu duduk diem atau lu lagi tiduran dan ya udah lu dengerin musik gitu. Oh, jadi konsentrasi ya? Konsentrasi. dengerin. Nah, sedangkan kalau gua tuh jujur pakai TWS cuma buat di jalan doang. Kalau lagi di kantor gua nggak pernah pakai TWS, di rumah juga nggak pernah pakai TWS, langsungnya pakai loudspeaker gitu. Jadi balik lagi ke sikonnya sih, ke sikon kebutuhan teman-teman tuh butuhnya yang kayak gimana. Kalau butuh di jalan ya makanya gua ini, tapi kalau butuh yang detail ya buat konsentrasi, introvert gitu ya, nggak demen kemana-mana, ya ini cocok gitu. Nah, Ya, itu versi gua. Ya intinya siapa yang lebih favorit, kita kembalikan lagi ke Dewan 3 Dewan Juri. Jurik, Silakan memberi komentar. monggo. Ya, 2-1 skornya, gue menang. Alah, AirPod gengsi Pro. aja dibanggain pada, tuh. Awas. Next. Oke, sekarang lanjut ke gadget selanjutnya, Rom. Bentar. Gua mau ngingetin dulu buat kalian yang mau belanja kebutuhan elektronik, belinya di Shopee aja. Kalian bisa belanja itu macam-macam produknya, mulai dari headset, laptop, aksesori gaming, power bank, sampai kamera digital itu juga ada. Semuanya ada lengkap. Di Shopee aja. Oke, gadget selanjutnya ini adalah gue mau ketawa. Sebenarnya gadget selanjutnya adalah tablet. Cuma gue nahan ketawa. Yang gue pakai ini Samsung lagi, guys. Gue juga. Tapi ini sebenarnya ini warnanya pink ya. Ini Galaxy Tab S6. 6. S6 ya? Ya, Tab S6 gue hafal soalnya. Ini dipakai sama bini gue di rumah, makanya juga warna pink. Masih ada tempelannya, karena emang kita biasa pakai casing. Ya, Beda ya cewek, makanya dirawat ya. ya gitulah. Tapi juga casingnya gue beliin sih. Jadi gitu. Dan tadi dari lu ya? Oke, sekarang gue dulu. Kenapa gue akhirnya memilih tablet ini buat gue pakai ataupun istri gue pakai di rumah? Jadi tablet daily driver. Daily driver, ya. Pokoknya yang biasa gue pakai Wasa juga lah. Wilman Family. Nah, kenanya karena ya pertama ini kan layarnya AMOLED dan gedenya tuh menurut gue pas. Pasnya itu bezelnya ya ini teman-teman bisa lihat tipis. Layar AMOLED ya layarnya bagus. Fingerprint di sini. Bini gue buat nonton view, teman-teman yang nonton Korea atau Netflix juga, ya dia demen nontonnya di sini. Ini juga pakai Snapdragon kan? Snapdragon. Iya, Snapdragon. 855. 855, kenceng. Nah, speakernya ada 4. 1, 2, 3, 4 di pojok kiri, kanan, atas, bawah, guys. Itu terus ya, ngecasnya juga ya Type C lah, standar lah. Nih tipis. Dah. Sama kamera, ya kameranya bagus tapi nggak pernah kepake, namanya juga tablet. Lo nggak foto-foto begini gitu. nggak pakai tablet? Ya nggak gitu juga lah. Ini gitu sih, kenceng, layarnya bagus, bezelnya tipis, speakernya bagus. Udah, milih ya ini Samsung. Kebetulan ya, sama ini. Sama dia bisa ada S Pen-nya nggak gue bawa sengaja. Oke. Cuma Gimana dari lo? kalau menurut gua iya salah. oke lah. Galaxy Tab S6 ini memang bisa dibilang tablet flagship, karena kan sekarang susah ya nyari tablet Android ya, jangan kan yang flagship, tablet Android aja untuk merek-merek terkenal itu udah susah, jarang yang bikin, apalagi ini flagship. Oke, gue setuju. Cuma kenapa nggak gue pakai? Maksudnya gue secara pribadi nggak milih Galaxy Kenapa lo Tab nggak beli S6 ini? karena buat sebuah tablet gue lebih yakin dengan iOS. Ekosistemnya ya gitu untuk kebutuhannya. Balik lagi Fanboy. bukan fanboy, jadi ini kebutuhan. Gue juga, tapi ini nggak fanboy Samsung ya. Emang bini gue juga pengennya Android dengan alasan yang nanti gue akan sebut. Oke. Gue buat Ya, jadi punya lu. jadi dari gua sih sebenarnya itu aja karena ini Android. Oke. Gitu. Dan gua lebih suka iOS, makanya kenapa untuk yang produk keempat ini lagi-lagi gua pakai produknya Apple. Ini lebih banyak sama kayak lu nih. Istri sama anak gua. Nonton juga. Yang pakai nonton Korea ataupun buat main game. Nah, yang gua suka dari tablet ini adalah baterainya awet. Baterainya awet ini kalau untuk ini kan WiFi ya gitu. Kalau kita pakai itu baterainya paling nggak bisa tahan 2 hari gitu. Jadi bener-bener enak banget tahan 2 hari. Dan yang kedua gue suka karena ekosistemnya ini iOS, jadi aplikasi-aplikasi yang gue beli di iPhone bisa gue install di sini, dan juga lebih banyak aplikasi atau games edukasi buat bocah. Oke. Itu buat bocah. Sebenarnya itu aja sih. Oke, kalau menurut gua sih subjektif lagi ya, adalah soal OS-nya sih. Makanya kenapa gue pilihnya Android, karena gampang buat download.
gitu, gampang buat download film, gampang juga buat download gambar. Istri gue juga kan kadang butuh ngambil gambar gimana gitu, terus dia coret-coret pakai S Pen-nya. Doodling ya. Doodling, dan emang kenanya pemakaiannya sih sesuai sama kebutuhannya. Nggak salah juga sebenarnya kalau milih iOS, karena ya emang OS-nya beda. Kalau teman-teman terbiasa pakainya Apple, emang belinya tablet ya iPad aja. Tapi kalau terbiasa pakai daily drivernya adalah Android, ya sebenarnya tablet yang ngedukung juga banget sih. Gitu. Jadi kelebihan dari lu untuk iOS gue iyain. Terus kalau kekurangannya ini cuma preferensi masing-masing aja sih. Gitu guys. Nah sekarang coba kita tanya gimana pendapat dari 3 Dewan Jurik. Dewan Jurik, Silakan. monggo. Oke, tuh lihat ya. OS-nya Android. Ini gua curiga nih enak, Dewan cuy. Jurik pada nggak pernah pakai iOS nih, kebanyakan pakai Android. Kacau. Android itu lebih luas, Rom. Oke lah. Oke, sekarang ke gadget yang terakhir. Kenapa kita taruh terakhir juga? Karena Gede. gitu guys. Oke. Adalah laptop. Kelihatan. Bentar, gua lupa ambil punya gua dulu. Tada, ini dia. Udah ya, paling gede udah ketahuan nih. Udah kebiasaannya Android ya pakainya Windows, ya udah pakai iOS ya pakainya MacBook. So, tadi mulai dari gua, sekarang mulai dari lu Rom, apa yang lu banggain? Sebenarnya gini ya, gua pakai lebih dari satu laptop, gua pakai 2 laptop sebenarnya gitu. Kalau multitasking gini. Iya dong, karena tangan ada 2. Gua pakai 2 laptop, satu Windows, satu MacBook. Cuma ya yang lebih sering gua bawa pergi, bukan sering gua pakai ya, lebih sering gua bawa bepergian pakai di luar, ini adalah yang MacBook Pro, karena ini juga beli sendiri. Oke, sombong. Ya lumayan lah, berasa nih gajian berapa bulan. Ditabung-tabungin. Iya, nah ini adalah MacBook Pro yang keluaran 2019 yang ada apa namanya touch bar yang nggak kepake sebenarnya. Gitu. Nah, kenapa gua pilih MacBook Pro? Alasannya yang pertama karena gua seneng sama bukan grading sih, apa ya istilahnya? Layarnya akurasi. Kalibrasi layarnya. Kalibrasi ya. Kalibrasi layarnya itu enak, jadi nggak usah banyak dikalibrasi lagi, udah ada presetnya, itu cocok di mata gua. Karena gua kalau ngedit video, terutama yang kulit gua, itu harus detail, gitu harus detail. Jadi ada penanganan khusus. Nah itu enak dilakuin di layar MacBook Pro. Nah yang kedua, yang gua suka adalah yang pasti karena ini kan tipis, compact, beratnya juga nggak terlalu berat-berat banget. Nah, jadi enak dibawa kemana-mana, entah mau ditaruh di tas ataupun di teng-teng gitu. Pokoknya enak banget. Dan poin yang ketiga adalah gua suka dari kualitas speakernya. Gitu. Ini salah satu yang the best. Maksudnya bukan laptop gaming atau ya bisa dibilang bukan laptop gaming ya, tapi ini speakernya itu benar-benar detail, berkualitas banget. Yang sampai sekarang tuh agak susah buat cari lawannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah baterai gitu, karena baterainya ya gue sering tinggal standby ataupun gue cukup ngedit intens, dan ini lebih awet dari overall rata-rata laptop Windows gitu. Ya mungkin karena speknya juga nggak terlalu kencang kan, ini kan pakai Core i5 gitu, jadi nggak terlalu banyak makan daya. Itu sih 4 poin itu. Gue nggak bisa menyangkal, itu emang ya lagi-lagi kelebihan karena beda OS gitu ya. Kita ngomongin dari fisik aja. Nah sebenarnya kalau fisik balik lagi ke soal subjektif. Di sini gue ada 2 concern nih guys. Yang pertama sebenarnya nggak salah. Ini tuh emang bodinya tuh asik banget, slimless gitu juga, kelihatannya bagus, dan mahalnya kelihatan gara-gara warnanya. Menurut gue ini Metal Gun tuh emang ya mewah banget sih. Punya karakter mewah ya. Itu, tapi menurut gua jadinya terlalu mainstream gara-gara terlalu banyak orang yang make, dan kedua banyak juga vendor lain yang menyerupainya. Kayak gitu. Beda sama yang punya gua, nih gua langsung bandingin aja ya. Ini tuh bentuknya kan kotak banget, dan gua ngeliatnya nih kayak laki banget gitu loh, kayak plain banget gitu, kotak persegi panjang gitu doang. Enggak, ini kan melengkung. Sudutnya tuh lebih tegas ya? Iya, lebih tegas, tajam gitu. Langsung bandingin ya, nggak apa-apa ya. Terus yang kedua adalah nih yang kebiasaan penyakit nih sama kayak ibaratnya yang tadi nih. Jadi abis beli nggak bisa langsung pakai gara-gara portnya cuma segini doang dah.
Beda sama gue yang emang kebutuhannya apa buat ngedit-ngedit naro slot SIM card ada di sini. Maksudnya bukan SIM card apa? Micro SD, ada jack audionya juga. Lu juga ada nggak sih? Ada jack audio, ada. Oh, jack audio ada. Tapi ini ada HDMI kan. HDMI ada. USB Type-C juga. Kayak gitu-gitu. Maksudnya ini kalau dipakai portable sebenarnya emang enakan yang ini ya buat gue pribadi. Tapi kalau dibawanya buat dibawa beratnya gitu ya emang masih entengan ini. Cuma balik lagi kenapa gue milihnya adalah Asus atau kenapa gue milihnya Windows, terutama yang Asus ini maksud gue. Layarnya 2 min, atas bawah ini nggak ada sih tuh. Gitu Rom. Ya gue setuju sih. Jadi kan gue memang pernah bikin video nih ngebandingin antara ZenBook Duo dengan MacBook Pro ini. Menurut gue setelah gue coba ini touch bar di MacBook Pro itu jadi berasa kayak gimmick doang, itu ada useless deh, nggak kepake. Sedangkan ini ya ini yang benar-benar kepake, layar gitu, layar. Nah cuma ya sebagus-bagusnya sebuah ZenBook Duo tetaplah ada hal yang menurut gua ngeganjel gitu, yang jadi ini pengorbanannya ada. Pertama, kenyamanan gitu. Kenapa? Karena ini buat ngetik nih, gua itu kan sering ngetik skrip ya. Kalau lu kan langsung to the point gitu, lu cuma buat ngedit doang. Nah kalau gua bikin skrip, ini pegel pak tangan nih. Udah, ini kayak gua bilang tuh kayak kucing lagi mau nyakar nih, tangan begini posisinya nggak enak banget gitu. Ini yang pertama, jadi harus adaptasi. Yang kedua adalah ini nih, touchpad. Saya dikasih kecil banget, jadi harus pakai mouse lagi biar lebih enak gitu. Dan satu lagi sih paling ini minor sih, kualitas speakernya. Karena gue terbiasa dengan speaker MacBook Pro, jadi kualitas speaker di ZenBook Duo ini menurut gue nggak jelek, tapi ya jelas kalah kelas. Gitu. Jadi karena kita ngomonginnya bandingin sebelah-sebelahan ya. Tapi kalau teman-teman pengennya pakai ZenBook Duo-nya doang, ya udah ini juga bagus. Karena yang tadi gue bilang biasa juga, yang tadi Romi bilang maksudnya, ini juga gue pakai cuma buat atau seringnya pakai buat ngedit Adobe Premiere, yang mana kalau bagian bawah ini buat timeline-nya, ini buat previewnya enak banget guys, sumpah agak bohong. Nge-previewnya juga cepet, maksudnya kenceng ya, nggak patah-patah. Preview ya, bukan yang pas hasil rendernya. Terus juga ngerendernya ini ya cepet. Kita nggak ngomongin spek lah ya, pokoknya ini keduanya kenceng. Terbiasa kemana aja teman-teman ya sebenarnya bisa milih. Jadi kalau versi gua, tapi tetap ya Rom, walaupun ini ya lo bilang kan capek nih palmnya, jadi kita kayak nyakar karena lo pakai sering ngetik. Buat gua kan enggak gitu. Jadi dari awal kita emang udah beda nih ya. Gimana kalau menurut para jurik-jurik yang terhormat? Oke, silakan. Monggo. Nah, laptop lagi gua menang. Nah, skor jadi gua menang ya? Harus dipertanyakan nih. Kenapa tuh? Dewan jurik nih. Ya, enggak. Pengetahuannya. Enggak suwe. 3-2 ya menang ya. Oke, jadi kalau kita recap dari gadget yang pertama adalah handphone ya. Handphone itu pada milihnya Mate 30 Pro, berarti lo Rom dapat skor. Terus kedua adalah smartwatch, pada Samsung milihnya, gue menang. Oke, satu-satu. Ya, satu sama. Terus habis itu kita bahas TWS, menangnya adalah AirPods Pro. Oke. Habis itu pindah ke tablet, Samsung menang. Terus ke terakhir laptop, yaudah gue menang. Gitu. So, itu kan tadi dari kita. Maksudnya gua sama Romi itu adu debat versus gadget-gadget yang biasa kita pakai, dan teman-teman juga yang tadi menjadi jurik menilai menurut mereka bagusan yang mana. Nah, kali ini coba teman-teman tulis di kolom komentar di bawah versi kalian milihnya yang mana dari 5 gadget tadi yang udah kita bahas. Gitu. Dan paling ya udah segini aja video kita, tapi jangan lupa ada sesuatu yang harus lu bilangin Rom. Lu dan gua bilangin. Lu dulu coba apa kata-kata mutiaranya ya? Yang harus lu sampaikan. Nungguin Rom. Soalnya ini penting. Penting banget guys. Yaitu belanja elektronik di Shopee aja karena dapat cashback 50%. Dan juga belanja elektronik di Shopee itu gratis ongkir dan ekstra potongan sampai dengan 50.000. Belanja di Shopee aja ya guys. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gua Wasa dan Romi pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.